Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Pani, kenapa? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan Pani cepat sehat dan dia bisa berkumpul dengan kita, belajar seperti biasa. Amin. Bagaimana perasaannya hari ini? Silakan Razik pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan kembali ke tempat. Razik. Sekarang Felis, silakan pimpin lagunya. Sana ya. Anak-anak berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan Felis kembali ke tempatnya. Silakan duduk kembali anak-anak. Apakah masih ada yang ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Tentang apa? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang mesin
cerdas dan mesin non cerdas. Kita hidup di zaman yang penuh teknologi. Hari ini sudah ada mesin yang bisa menyala sendiri, ada juga yang harus dibantu dengan manusia. Kita pelajari rahasia di balik kerja mesin cerdas dan non cerdas itu ya. Nah, kembali kita ice breaking kembali, anak-anak berdiri. Kalau Bapak ngomongnya jadi mesin, jadi mesin, jadi mesin, Iam jawabnya mesin cuci, mesin cuci, mesin cuci namanya. Lagi Bapak lempar lagi. Sudah ngerti? Dah. Siap? Siap. Ya, kita mulai ya. Jadi mesin, jadi mesin, jadi mesin atar. Mesin cuci namanya. Jadi mesin, jadi mesin, jadi mesin aira. Mesin AI, mesin AI, mesin AI namanya. Jadi mesin, jadi mesin, jadi mesin Alina. Mesin hitung, mesin hitung, mesin hitung namanya. Jadi mesin, jadi mesin, jadi mesin cahaya. Mesin AC, mesin AC, mesin AC namanya. Bagus, good job. Tadi kita telah menyebut berbagai macam mesin yang ada di sekitar kita atau di rumah kita. Mesin-mesin itu ada yang bisa bekerja sendiri, ada juga yang manual atau perlu bantuan. Hari ini kita akan belajar membedakan mesin yang ada di sekitar kita, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Silakan baca Cahaya. Tujuan pembelajaran 1. Mampu memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas. 2. Mampu membedakan karakteristik mesin cerdas dan non cerdas. 3. Mampu menyebutkan mesin cerdas dan non cerdas di lingkungan sekitar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Maksudnya itu siswa atau pelajar bisa atau mampu memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas. Kedua, peserta didik mampu membedakan karakteristik mesin cerdas dan non cerdas. Yang ketiga, peserta didik menyebutkan mesin cerdas dan non cerdas di lingkungan sekitar. Intinya kalian bisa menyebutkan mesin cerdas dan non cerdas yang ada di rumah atau di sekolah atau di lingkungan lainnya. Nah, kita hari ini itu silakan duduk kembali anak-anak. Kegiatan kita hari ini ada yang pertama itu kita akan diskusi, akan ada presentasi, ada simulasi dan evaluasi. Terakhirnya nanti ada evaluasi, kalian akan mengerjakan soal ya. Nah, apakah kamu tahu kalau rekomendasi video yang muncul di TikTok setiap orang itu berbeda-beda? Nah, sebelum pertanyaan itu, siapa yang pernah main TikTok? Nah, berarti sudah semua ya kalian main TikTok. Nah, kenapa di setiap beranda video TikTok orang-orang itu berbeda? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Karena setiap orang aktivitasnya berbeda-beda. Ya, good job, bagus. Karena setiap manusia atau setiap kita ini kan, seluruh kita ini ada 20. Pasti berbeda-beda aktivitasnya. Ada yang seneng nyanyi, ada yang seneng karaokean, ada yang seneng masak,
Ya, kan aktivitas kita sehari-hari itu berbeda. Makanya isi video yang ada di beranda TikTok itu beda. Ada yang suka jualan, ada yang suka olahraga. Jadi dia buat videonya berbeda-beda. Nah, sekarang kalian perhatikan di depan ada video ya. Nanti ada pertanyaan ya. Saya mungkin kita bangunkan dengan suara alarm di HP kita. Tapi kalau yang dipikirkan suruh buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah ikuti online dan kalau pun jajan. Nah, ini ada HP. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini? Kalau dulu kita transportasinya masih delman, masih kita stop atau ini dengan manual. Nah, sekarang sudah canggih. Pastinya apa ini, Jo? Kita pesan lewat Gojek. Nah, Ini dan tentunya belum ada. perhatikan ke depan lagi. Nah, dulu kita makainya jam waker untuk bangun tidur. Terus ada teleponnya juga, ya. Nah, sekarang beda. Sungguh sangat ribet. Tapi kenapa sekarang mengenai bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi cerita. Nah, ini masih TV yang zaman dulu masih hitam putih. Ini kaset tip. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih di. Nah, kita dulu nyimpan data-data masih kita catat dengan buku. Sekarang sudah pakai CD atau flash disk. Kertas juga bakalan Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju. Nah, semakin maju teknologi, semakin mempermudah kita Munculnya internet di internet. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop. Nah, dulu kalau kita nonton film harus datang ke bioskop. Sekarang tidak. Kita cuman buka HP atau kita pesan ke bioskop itu bisa lewat HP. Itu pakai sistem browser alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bangku udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngapain apa aja, dan juga orang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal puterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang tak telat. Yang dulu perlu banyak tempat. Ya, kalau dulu perbedaannya ada semua. sekarang dengan dulu itu sekarang lebih maju. Kalau dulu masih menggunakan mesin-mesin yang manual. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah video. Lagi, tulis aja di kolom komentar di bawah. Stay curious. Nah, itu tadi kan video tentang mesin yang manual atau mesin jadul dengan dibandingkan dengan yang sekarang ada di digital. Kalau itu lihat ini. Ini kan telepon yang zaman dulu. Teleponnya itu dipencet-pencet dulu baru bunyi, dia kring baru nyambung. Kalau ini yang HP ini sudah canggih, sudah digital. Kita pencet, kita hubungi, bisa telepon, bisa video call. Kalau yang ini tidak bisa video call, masih bisa untuk telepon. Kalau yang ini bisa video call, bisa ngirim SMS atau WA. Jadi perubahannya sangat drastis, sangat maju ya. Selanjutnya, nah, sekarang perhatikan ke depan. Apa yang membedakan mesin ini? Ini mesin apa? Mesin cuci. Apa bedanya antara mesin satu ini dengan mesin satu ini?
Kalau yang Atar. kalau yang putih masih manual. Ya. Terus sudah digital. Nah, kalau yang putih ini masih manual, yang ini sudah digital. Maksudnya kalau yang manual ini kita cuci ke mesin yang ini, kita masukkan bajunya, kita masukkan airnya, kita masukkan deterjennya, baru kita putar, kita hidupkan, dugu, diputarnya kan, baju kita tadi dicuci, habis itu kita keluarkan lagi airnya, kita isi lagi banyunya tadi, airnya tadi kita masukkan lagi ke mesin cuci, baru kita bilas, habis dibilas baru kita pindahkan ke pengering. Beda kalau sama yang ini. Kalau yang ini kita cukup masukkan baju kotor kita ke dalam ini, sudah kasih deterjen, airnya sudah ada, kita tunggu, kita pencet berapa menit ininya, sudah tinggalkan, selesai, sudah kering, sudah bisa kita jemur. Lebih praktis yang biru, yang digital itu ya. Selanjutnya nih, satu lagi, apa yang membedakan dua HP ini? Siapa yang tahu? Pak, Nah ya, HP yang satu masih jadul, masih menggunakan tombol, menggunakan untuk SMS dan telepon saja. Sedangkan yang HP modern sudah layar sentuh atau digital. Dan menunya juga banyak, bisa untuk nelpon, video call dan lain-lain. ya bagus. Nah, perbedaannya ini antara HP yang ini sama yang ini HP-nya masih jadul, tulit. Nah, itu bunyinya kayak itu, belum polifonik, belum ini apa lagunya bagus. Kalau yang ini fungsinya cuman untuk SMS dengan telepon. Terus ininya juga ada tombolnya. Masih jadul, fungsinya masih sedikit, cuman untuk mengirimkan SMS dengan telepon saja. Kalau yang HP yang sudah modern ini banyak fungsinya. Bisa untuk WA, bisa untuk TikTokan, bisa untuk nonton YouTube, bisa juga untuk video call. Untuk apa lagi? Untuk scroll Instagram, sama apa lagi? Bisa tidak untuk kita nonton YouTube, nonton film? Bisa. Lanjut. Nah, yang ini ada kalkulator sama robot AI. Apa yang membedakan antara dua mesin ini? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oh ya. Kalau menghitung atau keluarga, kita masih memencet tombol manual, sedangkan robot cukup kita perintahkan saja dengan kalimat perintah. Dan robot tersebut langsung menghitung. Ya, bagus. Kalau kalkulator, mesin kalkulator itu untuk alat hitung kita masih pencet manual. 7 tambah 7 sama dengan 14, masih manual. Sedangkan kalau robot kita cukup perintahkan dengan kata-kata, dia bisa mengerjakannya ya. Nah, bisakah kamu mengidentifikasikan apa yang membuat mesin-mesin itu sama dan apa yang membuat mereka berbeda? Apa yang bisa membedakan mesin tadi? Yang ini. Bisa kan kalian membedakannya? Kalau yang ini untuk menghitung masih manual, sedangkan yang ini cukup perintah saja, sudah digital. Kalau yang ini masih jadul, kalau yang ini sudah modern. Nah, sekarang Bapak ada permainan. Silakan maju ke depan. Atar sama Ara ya. Ya.
Ara pegang yang kotak sampah organik. Sana Ara. Atar pegang kotak sampah yang organik, sedangkan si Ara organik. Ini ada kartu sampah. Nah, kalian letakkan ke anorganik atau organik. Ini ada sampahnya, kartu sampah ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Dikasih nama ya. Di belakangnya ini kasih nama, di sininya ini kasih nama biar tahu agak yang ininya ya. Siapa yang salah? Yo, kasih ya. Dikasih nama belakangnya biar tahu nanti. Ya. Ya, ini kardus ya. Ini buah tomat itu. Ini apel. Ini botol. Ini kaleng. Ini pipet. Ya. Buat namanya dulu di belakang. Sudah? Buat namanya di belakang. Kalau sudah, ini contohnya punya Bapak ya. Ini adalah sampah bekas botol. Bapak kasih ke sini. Silakan, Maureen. Langsung ini Amira. Akila. Langsung ke sini. Lanjut. Ayo cepat. Sesuai dengan sampahnya ya, sampahnya masing-masing. Sudah semua kumpul? Sudah semua? Sekarang kita buka. Yang Intan ini adalah sampah kaleng susu. Masuknya ke anorganik, benar atau salah? Benar. Si Maureen botol, sampah botol masuk ke anorganik, benar atau salah? Benar. Botol lagi. Amira, benar? Benar. Hafiz, bekas botol plastik masuk ke anorganik, benar? Benar. Ini Naila. Apa ini? Bekas sendal jepit masuknya ke anorganik, benar juga. Alina pipet maksudnya ke anorganik juga, benar. Kardus Felicia, benar atau salah? Masuk ke anorganik? Benar. Cahaya cangkang telur masuk ke anorganik, benar atau salah? Benar. Kenya, botol bekas, benar atau salah? Benar. Botol plastik lagi, bekas minyak, benar? Benar. Terakhir adalah sampah bekas CD, benar atau salah? Benar. Sampah telur itu organik. Biarlah. Nah, yang ini adalah sampah organik. Sampah organik bekas wortel. Benar atau salah? Benar. Ini
Benar. Hafiz. Bekas apel. Benar. Daun sawi. Benar. Ilham. Ini bunga brokoli Akila. Benar atau salah? Benar. Ini sampah ikan. Maksudnya ke organik. Sama daun yang kering. Ini maksudnya ke organik. Berarti di antara ini tadi sama yang anorganik ada satu yang salah. Cangkang telur tadi itu masuknya ke organik, bukan anorganik. Good job, bagus. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kan kita sudah ada membentuk ke kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian akan mendiskusikan. Nah, di tangan Bapak ini sudah ada tugas kelompoknya ya, tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, perhatikan ke depan. Kalau yang di depan ini kali tidak ini ya, kurang terang ya, kurang besar. Apa langsung bisa ya? Nah, ini kan ada lembar kerja siswa ya, LKPD. Ini ada gambar mesin cerdas dan non cerdas. Nah, ini dikasih namanya. Terus kalau sudah dikasih nama, kalian diskusikan ini mesin apa, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Kalian beri namanya, terus dikasih lambang. Lambangnya ini ada segitiga dengan bulat. Itu kalau yang segitiga itu adalah mesin cerdas. Kalau yang bulat-bulat kayak ini itu lambangnya non cerdas. Nah, kalian buat di sini ya, di gambar di sini ya, gambar di mesin cerdas dengan non cerdas. Yang di sininya buat alasannya, yang di sini tentang kesimpulannya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 diskusikan ya. Kelompok 2 diskusikan dulu. Kelompok 3. Nah, itu kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Di situ kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mesin. Kalian buat namanya, terus kalian gambar, terus kalian buat alasannya tadi ya. Siapa yang belum paham boleh ditanyakan. Ya, cara kerja. Ini cara kerjanya apa? Kalau yang ini kan penerapan kamu telah menemukan pola. Nah, yo, ini cara kerja. Cara kerja psikopa yang ini nah.
Cara kerja mesin apa di sini? Nah, yang ini kan ada yang cerdas dengan non cerdas. Di sikoknya mesin cerdas, sikoknya non cerdas. Dibuat simpulan di sini ya. Nah, yang ini itu kalian buat yang belakang ini kalian buat keterangannya, cara kerja mesin yang itu apa, yang kan ada dua ini, ada yang cara kerja mesin non cerdas, ada yang cerdas ya. Nah, yang ini kan ada dua ininya, tempatnya nih. Yang ini ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Cara kerjanya cak mano kalau yang cerdas, kalau yang non cerdas cak mano. Nah, cak itu ya. Silakan kerjakan, silakan diskusikan dengan temannya. Berapa menit lagi? Kalau sudah selesai, kita presentasikan ke depan. Maju kelompoknya masing-masing. Iya, ini cara kerja yang non cerdas, yang ini cerdas, terserah yang ini yang cerdas, yang ini non cerdas ya, tenang ya. Ini yang non cerdas, yang ini cerdas, atau yang ini cerdas, yang ini non cerdas. Kan ini yang cerdas, ini yang non cerdas. Nah, dibuat di sini, dipindah ke. Kalau sudah dijawab kamu ini kan. Nah, pindah ke salah sikoknya yang cerdas dengan non cerdas. Hah? Apa? Nah, yang responnya tuh ini cepat atau lambat kayak gitu. Nah, respon yang mesinnya itu. Gimana? Sudah selesai belum? Ya, diskusikanlah terlebih dahulu. Ayo, sudah selesai belum? Sudah? Sudah belum? 5 menit lagi.
Ya. Kan itu kan ada dua mesin, cerdas dan non cerdas. Yang di atas ini mesin cerdas atau non cerdas. Ini sebaliknya. Sudah? Sudah ya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Ayo. 2 menit lagi. 2 menit lagi selesai. Sudah? Ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Dikit lagi. 1 menit lagi. Kelompok 3? Dikit lagi. 1 menit lagi ya. Ayo. Waktunya nanti keburu habis. Ayo. Waktunya nanti keburu habis. Kalau sudah siap kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Yo. Nah, ini nanti dikasihkan ke ini temannya yang baca ya. Ini baca dulu. Buka dulu. Ya, perhatikan dulu. Perhatikan terlebih dahulu temannya kelompok 1 mau maju mempresentasikan hasil mereka diskusi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mesin Cerdas dan Non Cerdas. Kelompok kami yang beranggota Akila, Maurin, Amira, Hafiz Krisna, Ilham, dan saya sendiri. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami Akila. Dipersilakan Akila untuk membaca hasil diskusi kelompok. Kasih ke Nama Akila. mesin. Kalkulator. Cerdas non cerdas. Non cerdas. Alasan hanya memiliki satu fungsi dan harus diberi perintah. Nama mesin. 2. Robot vakum. Cerdas. Alasan memiliki sensor untuk memilah jenis sampah, mampu berjalan sendiri. 3. Rambu-rambu lalu lintas. Non cerdas. Alasan hanya memiliki satu fungsi. 4. Google Assistant. Cerdas. Alasan mampu melakukan berbagai fungsi dan mengenali berbagai perintah. 5. Prediksi cuaca. Cerdas. Alasan mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk memprediksi cuaca. Yo. Silakan. Yang mau bertanya? Ya, Maurin. Silakan bertanya. Nanti dulu Maurin, pakai ini. Yo. Lampu lalu lintas termasuk ke jenis mesin apa? Ya, nih siapa yang mau jawab kelompok 1? Iam.
Lampu lalu lintas merupakan mesin non cerdas karena lampu lalu lintas memiliki satu fungsi. Nah, itu jawabannya. Kalau lampu lalu lintas itu memiliki satu fungsi. Good job, bagus. Silakan. Ya, good job. Silakan duduk kembali kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mesin cerdas dan non cerdas yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Princess. 1. Nama mesin kalkulator. Non cerdas. Alasan, hanya memiliki satu fungsi. 2. Mesin vakum. Cerdas. Alasan, memiliki satu sensor untuk memilih jenis sampah, mampu berjalan sendiri, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan bisa parkir sendiri. 3. Rambu lalu lintas. Non cerdas, hanya memiliki satu fungsi. 4. Google Assistant. Cerdas, mampu melakukan berbagai fungsi dan mengenali berbagai perintah. 5. Prediksi cuaca. Cerdas. Alasan, mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk memprediksi cuaca. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Siapa? Ya, silakan Ara bertanya. Nanti dulu Ara, ini pakai ini dulu Ra. Pegang. Ya, berdiri. Robot vakum merupakan mesin cerdas. Berikan alasannya. Nah, siapa yang mau jawab? Oh, Asifa. Kuat ya jawabnya. Alasannya adalah robot vakum memiliki sensor untuk memilih jenis sampah, mampu berjalan sendiri, mampu beradaptasi dengan lingkungan, bisa parkir sendiri. Ya, bagus. Ya, Kak. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Kasih aplaus dulu. Nah, itu tadi kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Siapa yang buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser lagi sana. Kami dari kelompok Kabel. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mesin cerdas dan non cerdas yang akan dibacakan oleh teman kami Intan. Dipersilahkan. Nama mesin kalkulator. Non cerdas, hanya memiliki satu fungsi dan harus diberi perintah. 2. Mesin vakum. Cerdas, memiliki satu sensor untuk memilah jenis sampah, mampu berjalan sendiri. 3. Rambu-rambu. Non cerdas, lampu lalu lintas, hanya memiliki satu fungsi saja. 4. Google Assistant. Cerdas, mampu melakukan berbagai fungsi dan mengenali berbagai perintah. 5. Prediksi cuaca. Cerdas, mampu beradaptasi untuk memprediksi cuaca. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Hafiz. Nih Hafiz, pakai ini dulu Hafiz. Mesin kalkulator, apakah mesin kalkulator merupakan mesin cerdas? Tolong jelaskan. Nah, tentang mesin kalkulator, siapa yang mau jawab? Nah, Razik, jawab Zik. Mesin kalkulator merupakan mesin non cerdas dikarenakan hanya memiliki satu fungsi dan harus selalu diperintah. Nah, itu jawabannya. Benar atau salah?
Benar. Mesin kalkulator itu hanya memiliki satu fungsi dan harus selalu diberi perintah. Silakan tutup. Siapa yang mau nutup? Sekian dari hasil diskusi kami dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali. Nah, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Itu kan ada mesin kalkulator. Mesin kalkulator itu lambangnya apa ini? Kan non cerdas. Lambangnya bulat. Alasannya hanya memiliki satu fungsi dan harus selalu diberi perintah. Itu maksudnya kita menggunakan kalkulator itu kita perintah terus. 4 tambah 4 sama dengan 8. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, itu kan diperintahkan terus. Nah, itu maksudnya dia harus selalu diperintah. Yang kedua ini adalah robot vakum. Dia termasuk ke mesin cerdas. Nah, mesin cerdas robot vakum ini memiliki sensor untuk memilah jenis sampah. Dia bisa beda ke mana sampah yang bisa dia sedot dengan ukurannya. Terus mampu berjalan sendiri. Dia jalan ke ini nih ke ruangan ini. Terus dia juga mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kalau ada meja di situ, dia belok, tidak di ininya, tidak di tumbur-tumburnya terus, belok dia. Nah, itu namanya mampu beradaptasi dengan lingkungan. Bisa parkir sendiri, maksudnya bisa stop sendiri dia itu, ya. Itu robot vakum. Yang ketiga itu adalah lampu lalu lintas. Dia masuknya ke non cerdas karena lampu lalu lintas itu hanya memiliki satu fungsi. Terus yang keempat itu ada Google Assistant. Google Assistant masuknya ke mesin cerdas. Bagus. Alasannya mampu melakukan berbagai fungsi, mengenali berbagai perintah. Kalau kita di Google Assistant itu kan kita bisa buat perintah apa saja, dia bisa lakukan. Terus yang terakhir adalah prediksi cuaca. Masuknya ke mesin cerdas. Mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk memprediksi cuaca, apakah cuacanya panas, apa cuacanya hujan, ya. Tapi di tempat kita ini belum ada salju. Kalau di luar negeri salju ada, bisa dia membedakan salju, hujan, panas. Nah, itu tadi adalah tentang mesin-mesin cerdas dan non cerdas yang sudah kalian kerjakan kelompok tadi, ya. Sekarang kita ke selanjutnya. Silakan baca. Razik. Pendidikan. Bagaimana kita bisa memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih mudah dan sederhana? Apa saja pola yang kita temukan dalam data atau situasi ini? Nah, tadi kan kita sudah cari polanya, ya, yang kita diskusikan tadi. Terus selanjutnya presentasi sudah tadi, ya. Sekarang kita ice breaking lagi. Silakan berdiri. Sudah? Siap?
Ya. Mau, dulu. Yo. Tiki boom bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, tik bam boom boom bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom bam bam boom boom, tiki bam bam boom. Lambai-lambai, tangan dilambai-lambai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung, tangan diputar-putar, pinggul digoyang-goyang, pinggang goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom bam bam boom boom, tiki bam bam boom. Anak yang sehat, saya anak yang kuat, sehat, cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam boom. Silakan duduk kembali. Silakan perhatikan ke depan. Silakan baca. Ya. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah penguatan hati. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan seperti memahami kata, terutama suara, mengenali pola, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri secara otomatis. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi seperti sensor, data, dan kecerdasan buatan AI. Contoh Google Assistant, robot vakum, kamera pengenal wajah. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang mesin cerdas. Mesin cerdas itu adalah mesin yang memiliki kemampuan seperti memahami perintah, terutama suara, mengenali pola, belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri secara otomatis. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi seperti sensor yang tadi vakum, dia kan menggunakan sensor, terus data dan kecerdasan buatan AI. Contohnya Google Assistant yang tadi kan kita sudah dibahas tentang Google Assistant tadi. Kalau kita perintahkan dia langsung bisa. Terus robot vakum kita hidupkan, dia sudah membersihkan ruangan kita dengan alat sensornya. Dia bisa parkir sendiri atau stop sendiri. Terus ada kamera pengenal wajah. Itu adalah pengertian dari mesin cerdas. Sedangkan yang non cerdas, silakan baca. Razik. Materi. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa bekerja ketika diberikan perintah langsung oleh manusia, seperti ditekan tombol atau ditekan. Mesin ini tidak bisa belajar, tidak bisa mengenali suara, dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Contoh kalkulator lalu lintas biasa.
Nah, beda dengan mesin cerdas tadi. Kalau mesin non cerdas ini, mesin yang hanya bisa bekerja jika diberi perintah langsung dari manusia. Seperti ditekan tombolnya, terus diputar, terus seperti ditekan tombol atau diputar. Mesin ini tidak bisa belajar, tidak bisa mengenali suara, dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Tadi contohnya kalkulator, kita harus pencet dulu tombolnya, baru dia keluar ininya ya, perintahnya. Terus lampu lalu lintas itu kan sudah disetting berapa menit dia merah, berapa menit dia hijau. Nah, itu sudah dibuat. Sama jam waker itu kan kita sudah atur dulu baru dia agak bekerja. Nah, itu tadi adalah mesin non cerdas. Persamaan kedua mesin tadi, coba baca dulu, Atar. Ini pakai ini, Tar. Penguatan materi. 1. Persamaan keduanya sama-sama diciptakan oleh manusia dan berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. 2. Perbedaannya terletak pada kemampuan beradaptasi dan berpikir otomatis. Mesin cerdas berpikir lebih mandiri, sedangkan mesin non cerdas butuh kontrol penuh dari manusia. Nah, itu adalah persamaan antara mesin cerdas dan non cerdas, sama-sama diciptakan oleh manusia dan berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Terus perbedaannya terletak pada kemampuan beradaptasi dan berpikir otomatis. Mesin cerdas bekerja lebih mandiri, sedangkan mesin non cerdas butuh kontrol penuh dari manusia. Itu perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Sampai sini paham? Paham ya. Manfaat belajar materi ini silakan dibaca, Princess. Manfaat belajar materi ini. Mengenal teknologi di sekitar kita. 2. Melatih berpikir kritis dan analitis. 3. Siap menghadapi dunia digital. 4. Mengembangkan berpikir komputasional. 5. Menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas. 6. Menggunakan teknologi secara bijak. Nah, itu adalah manfaat kita belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Kita bisa mengenal teknologi yang ada di sekitar kita, itu mesin cerdas atau non cerdas. Terus bisa melatih berpikir kritis dan analitis, siap menghadapi dunia digital. Terus mengembangkan berpikir komputasional, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas. Nah, kalau kita guna ke HP tadi kan kita pengen tahu terus. Jadi kita lebih kreatif menggunakan teknologi secara bijak. Nah, menggunakan teknologi secara bijak itu kalau kita Facebookan atau TikTokan itu digunakan untuk yang bermanfaat. Jangan disalahgunakan ya. Jangan untuk membuli. Kita menggunakan TikTok, Facebook, Instagram itu jangan digunakan untuk kejahatan. Sekarang kan sudah banyak itu kejahatan di sosmed itu. Ada yang menipu, ada yang membuli. Nah, kalau kita jangan. Nah, itu makanya kita harus bijak untuk menggunakan sosmed atau teknologi ya. Sekarang apa yang kita pelajari hari ini? Pelajari apa kita hari ini? Pelajarannya apa? Tentang apa? Tentang
tentang mesin cerdas dan non-cerdas. Apakah pengetahuan tentang mesin cerdas dan non-cerdas ini mudah dipahami? Mudah tak dipahami kamu? Mudah kan? Besok kita beda ke antara itu tadi ya. Terus apa perbedaannya ini mudah kalian kenali dan temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah tak kalian mengenali mesin cerdas dengan non-cerdas tadi? Mudah kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Tadi kalkulator. Contohnya kan? Mesin cuci. Terus apa lagi? Mesin vakum. Ada lagi yang di rumah kita. Apa lagi? Hah? Ya, mesin kipas. Nah, itu ya. Sekarang kita mengerjakan evaluasi atau mengerjakan soal. Waktunya cuman 5 menit atau 10 menit lah maksimal ya. Cepat. Cepat ya. Tidak boleh contohan. Sendiri. Ayo cepat. Buat namanya. Sudah? Kerjakan sekarang. Perhatikan dulu. Itu kan ada tulisan di sampingnya itu ada Gemini atau Shopee. Nah, kalian cari tulisan Shopee terus dilingkari ya. Silakan sekarang. Hah? Nah, namanya disebut, Cuk. Namanya di atas ya. Namanya di atas. Nah, ini kalian cari Gemini, Mana Gemininya? Di panjang ke kayak itu ya. Ya, nah cari cak itu. Silakan kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan contekan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ini
Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Bukan kelompok. Kelompok ya. Yo, silakan. Ini kelompok. Sudah namanya? Namanya ada pokok. Kamu, Felicia. Wan, kelompok satu sudah dinamai? Sudah. Kelompok tiga sudah dinamai semua? Sudah. Yo. Namanya? Nah, itu tadi kan kalian sudah mengisi evaluasi atau soal-soal ya. Alhamdulillah. Untuk di rumah kalian cari mesin cerdas dan non cerdas yang ada di rumah kalian. Kalian buat seperti tadi ya, bedakan mana yang mesin cerdas, mana yang mesin yang non cerdas. Nah, itu tadi materi kita tentang mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas itu adalah mesin apa tadi? Iya, mesin yang banyak fungsinya seperti robot vakum. Sedangkan kalau yang non cerdas tadi adalah contohnya kalkulator. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, silakan Razik pimpin doanya. Maju. Baiklah teman-teman, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang mesin
cerdas dan non cerdas. Semoga pelajaran kita hari ini bisa berguna untuk kita masa depan dan bermanfaat ya. Syukur alhamdulillah. Sampai ke penghujung materi kita, dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.